Sumsel 24 jam hari ini. Manajemen Hotel Golden Tulip Spring Hill Bandar Lampung berkunjung ke kantor palpres.com. Rombongan yang dipimpin Asisten Direktur of Sales Andi Saputra disambut hangat General Manager Palembang Express Tri Nurwanto dan General Manager palpres.com Sulistiawarman. Manajemen Golden Tulip Spring Hill Lampung secara spesial berkunjung ke kantor palpres.com. Kunjungan ini bertujuan untuk mempererat silaturahmi sehingga terjalin kerjasama di bidang publikasi. Rombongan sendiri dipimpin Asisten Direktur of Sales Golden Tulip Spring Hill Andi Saputra, Front Office Manager Basori Rohim dan Public Relation Desmita. Mereka disambut langsung General Manager Palembang Express Tri Nurwanto dan General Manager palpres.com Sulistiawarman. Asisten Direktur of Sales Golden Tulip Spring Hill Andi Saputra mengaku Kota Palembang menjadi potensi pasar yang cukup besar. Hal ini mengingat jarak tempuh setelah adanya jalan tol yang menghubungkan Palembang Bandar Lampung hanya sekitar 4 jam. Oleh sebab itulah, manajemen hotel ini melakukan kunjungan ke sejumlah media yang ada di Kota Palembang, salah satunya Harian Umum Palembang Express dan palpres.com. Dengan dukungan media tersebut diharapkan agar masyarakat mengenal hotel megah yang ada di pusat kota tersebut. Dia menjelaskan hotel bintang 4 ini memiliki pemandangan yang eksotis. Dari dalam kamar, tamu bisa menikmati pemandangan laut dan gunung. Selain fasilitas premium, pihaknya juga memberikan berbagai promo bagi tamu yang ingin mengambil paket liburan di Golden Tulip Spring Hill Lampung. Seperti paket trip ke Pahawang Island, pihaknya hanya mematok harga Rp675.000 per pelanggan dengan minimal order 10 orang. Sementara paket trip ke Tegal Mas Island, pengunjung hanya dikenakan biaya Rp975.000 per orang. Dari paket ini, pengunjung diajak menyeberang ke Sariringgung menggunakan kapal. Sementara itu, General Manager Palembang Express, Tri Nurwanto mengaku bahagia bisa dikunjungi manajemen Golden Tulip Spring Hill ke kantor ini. Dengan kunjungan ini diharapkan bisa terjalin kerjasama antara Palpres dengan Golden Tulip. Reporter Sri Depi, juru kamera Al-Hadi Parit, palpres.com. Pemirsa, sistem kegiatan belajar mengajar di Kota Pagar Alam mulai memberlakukan tatap muka. Sistem ini diterapkan setelah adanya kesepakatan gugus tugas COVID-19 dan Dinas Pendidikan serta orang tua siswa. Dalam menindaklanjuti kesepakatan pembelajaran tatap muka di Pagar Alam, SMPN 1 Pagar Alam mengundang orang tua atau wali murid untuk berkoordinasi. Para orang tua itu membahas kesiapan sekolah yang akan menerapkan KBM tatap muka yang diterapkan akhir Agustus kemarin. Kepala SMPN 1 Pagar Alam, Ahmad Ripai mengatakan, sesuai hasil rapat bersama Kepala SD dan SMP sederajat, pelaksanaan KBM tetap mematuhi protokol kesehatan dengan penerapan social distancing. Langsung, jadi minimal ikatan emosional antara guru dengan siswa itu ada, sehingga mungkin anak itu lebih mudah untuk menerima proses pembelajaran secara langsung itu. Ya, yang penting dalam keadaan sekarang protokol kesehatan tetap kita utamakan seperti itu. Insya Allah mudah-mudahan kalau kita ikhlas, insya Allah Tuhan melindungi kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Dalam kesepakatan tersebut, teknis pembelajarannya menggunakan sistem shift, artinya dalam satu kelas dibagi dua, yaitu 50% dari jumlah siswa yang ada, atau menggunakan genap ganjil serta bisa juga diambil dari nomor absen. Dari kesepakatan itu juga, siswa yang berhak mengikuti KBM tatap muka harus mengantongi surat izin dari orang tua siswa melalui komite sekolah. Dengan sistem ini, SMPN 1 Pagar Alam sudah siap melaksanakan KBM tatap muka di masa new normal. Reporter dan juru kamera Eko Wahyudi, palpres.com. Bupati Musi Banyuasin Dr. Dodi Reza Alik Nurdin beserta Ketua Tim Penggerak PKK Muba Tia Yufada meraih penghargaan Manggala Karya Kencana yang disematkan secara langsung oleh Kepala BKKBN Hasto Wardoyo di Oprum Pemkab Muba. Musi Banyuasin tak pernah berhenti melakukan inovasi dan kontribusi besar terhadap masyarakat. Atas komitmennya terhadap pelaksanaan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga, Bupati Musi Banyuasin Dr. Haji Dodi Reza Alik Nurdin beserta Ketua TPPKK Muba Tia Yufada Dodi Reza meraih penghargaan Manggala Karya Kencana yang diberikan Kepala BKKBN RI Hasto Wardoyo. Kepala BKKBN RI Hasto Wardoyo mengatakan, penganugerahan ini merupakan bentuk apresiasi kepada kepala daerah yang dinilai telah menunjukkan komitmen, dukungan serta jasa dalam program Bangga Kencana. Hasto menyebutkan ada beberapa indikator penilaian yang digunakan BKKBN. Salah satunya adalah angka kesuburan total yang terhitung bagus.
Ya, kami sangat berterima kasih kepada Pak Bupati, Pak Dodi, karena apa? Karena inovasinya yang menurut saya bagus, di samping semangatnya untuk menggerakkan masyarakat di dalam pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana. Oleh karena itu, kami memberikan penghargaan pada hari ini yang sebetulnya sudah di tahun 2019 dan untuk Ibu di tahun 2020. Sebagai contoh, seperti contoh konkretnya menggerakkan bidan misalnya itu ya, menggerakkan bidan sebagai penyuluh ini kan luar biasa, sangat inovatif dan efisien. Karena apa? Bidan desa kan sudah ada, tinggal menambah kegiatannya saja. Kepala BKKBN RI ini juga mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi atas inovasi Bupati Moba menggandeng bidan desa sebagai penyuluh KB. Bahkan inovasi ini dituangkan dalam kesepakatan MOU antara Dinas Kesehatan dan DPPKB. Ini merupakan inovasi pertama di Indonesia. Sementara itu, Bupati Musi Banyuasin Dr. Haji Dodi Reza Alif Nurdin mengucapkan terima kasih kepada BKKBN Pusat yang telah memberikan penghargaan atas program kependudukan dan keluarga berencana yang telah digencarkan selama ini di Kabupaten Moba. Investasi yang paling penting adalah investasi sumber daya manusia. Nah, itu bisa tercapai apabila seluruhnya direncanakan dari awal, termasuk program keluarga berencana ini yang ujungnya menjadi keluarga berkualitas. Jadi kalau mau nikah itu rencana dulu, umurnya gimana, udah siap belum, kesehatan reproduksinya udah siap belum, gizinya bagaimana, kemudian nanti setelah misalnya mau hamil setelah nikah nih, bagaimana kita menjaga kesehatan ibu dan nanti bayinya, bagaimana supaya bayi yang lahir nanti nggak stunting. Ini kan penting direncanakan dari awal. Ilmu kedokteran mengatakan bahwa stunting itu bisa dicegah apabila memang sudah jauh-jauh hari sebelum masa reproduksi, konsepsi itu sudah diberikan ilmu kesehatan termasuk vitamin dan lain sebagainya. Menurutnya, upaya pembangunan keluarga di Kabupaten Moba telah menunjukkan hasil yang membanggakan, salah satunya dengan apresiasi penghargaan Manggala Karya Kencana tersebut. Reporter dan juru kamera, Firdaus, palfresh.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Sebagai bentuk kepedulian akan kelanjutan pembangunan pesantren Tahfiz Kiai Marogan yang terletak di kawasan Talang Jambe, Palembang, SMB 4 Fawas Diraja memberikan sumbangan material berupa semen kepada pihak pesantren. Penyerahan secara simbolis dilakukan SMB 4 kepada Mudir PPL Husnul Khotimah Kiai Marogan, Ustadz Haji Masagus Ahmad Fauzan SK. Sebagai bentuk kepedulian akan kelanjutan pembangunan pesantren Tahfiz Kiai Marogan yang terletak di kawasan Talang Jambe, Talang Betutu, Palembang, Sultan Mahmud Badarudin atau SMB 4 Jaya Wikrama RM Fawas Diraja memberikan sumbangan material berupa semen kepada pihak pesantren. Penyerahan secara simbolis dilakukan oleh SMB 4 kepada Mudir PPL Husnul Khotimah Kiai Marogan, Ustadz Haji Masagus Ahmad Fauzan SQ, Rabu 2 Agustus 2020 lalu. Menurut SMB 4, jika ada rezeki, dirinya akan kembali membantu pesantren Tahfiz Kiai Marogan karena konsepnya dinilai bagus, selain sebagai tempat edukasi religi, sekaligus sebagai wahana hiburan bagi para pengunjung. Adanya dulu, insya Allah depannya pada rezeki kami akan menyumbang lagi, insya Allah. Mudah-mudahan konsepnya saya lihat bagus sekali. Sini bisa edukasi religi karena di sini banyak sekali bisa tempat hiburan bisa juga untuk belajar agama. Jadi nanti konsepnya kalau menurut pengurusnya ada untuk edukasi religi. Sementara Mudir PPL Husnul Khotimah Kiai Marogan, Ustadz Haji Masagus Ahmad Fauzan SQ mengaku bersyukur atas bantuan SMB 4 tersebut. Ya, alhamdulillah kami merasa bersyukur sekali atas sumbangsi dari Kesultanan, ya. Apalagi yang datang langsung Sultan Fawas, ya, langsung menyerahkan pesantren Kiai Marogan. Jadi bantuannya sangat berarti, bermanfaat untuk pembangunan pesantren, terutama untuk program pesantren lansia Kiai Marogan. Jadi kami memang sudah ini kedua kali ya kunjungan Sultan Fawas ke pesantren. Kami membuka kesempatan kita sama-sama berjamaah untuk membangun peradaban Islam ini, karena ya
ini sangat berarti ya untuk para generasi penerus ya. Yatim duafa, para lansia yang akan mondok di pesantren ini. Reporter dan juru kamera Dudi Oskandar melaporkan untuk palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Saya Sri Depi, sampai jumpa.